Masih di Angkat The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Geng, hari ini kita dengan Mutia dan Nanda. Iya. Kalau di luar dipanggil Tama. Kalau di luar Tama. Tama. Jadi nama lengkapnya siapa? Tama Prananda. Bukan, kalau nama lengkapnya itu Muhammad Arnanda Eka Pratama. Panjang lah kayak kereta api. Gitu. Muhammad Nanda Eka Pratama. Muhammad Arnanda Ahika Pratama. Ahika. Iya. Arnanda Ahika. Inisialnya sama kayak Muti. Maaf. Maaf. Oh iya ya juga ya. Mutiara, Arini, Iya. Ariska Pratiwi. Sama. Iya bener ya, maaf. Kalau disingkat maaf, kenapa gak dipanggil maaf aja? Sebenarnya niatnya kayak gitu. Tapi itu kan disangkain salah terus ya. Minta maaf terus ya? Iya. Maaf gitu. Padahal gak ada apa-apa ya. Geng, waktu itu Muti datang ke sini, kita lagi ngobrolin teknik-teknik dagang di Instagram waktu itu ya, media sosial ya. Jadi Muti ini kemarin tuh flashback dikit lah ya. Dia awalnya tuh menyusup lewat grup WA kata dia. Diam-diam masuk aja. Diam-diam masuk. Tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada, terus dia broadcast lah di situ. Tapi yang gue suka dari Muti adalah ketika attitude dia di Instagram itu, dia hanya merespon atau mempromosikan barang dagangannya ketika orang itu follow dia gitu. Follow dia atau nge-like, kayak ada respon sedikit aja dia langsung cepat tanggap gitu. Iya, benar. Nah, hari ini kita ngobrolin soal baju nih. Nah, gue hari ini makasih banget ya Anda udah dibawain baju adem ini ya kan. Ya, enak ini. Bang. Kita bicara tentang bagaimana dia akan mempromosikan baju ini gitu. Tapi kalau review dari gue sih ya, bajunya adem. Yang pertama sih, kalau gue lebih ke adem dulu tuh, yang nggak bikin panas. Kan ada tuh baju-baju yang kok bahannya nggak kayak nyaman gini dipakai. gitu. Iya, bahannya kasar gitu. Bahannya kasar gitu. Nah, waktu pas ini juga sablonnya juga enak ya. Begitu kita kadang-kadang kan suka gitu-gitu tuh ya. Ngelus dada. Ngelus dada atau ngelap apa gitu kayak gini, dia nggak kasar gitu. Benar. Nggak yang ini kayak apa ya? Lembut lah dia, bahannya lembut. Ini tebel banget nih sablon ini. Nah, namanya Hungry & Co. Ini. Ya, itu nama brand di Bandungnya. Oh, brand di Bandungnya. Ya, soalnya kan kalau misalnya itu kan kita pakai brand original Bandung tuh. Cuman karena bahasa kasarnya sebenarnya hitungannya ada brand sendiri sih. Tapi karena masih produksinya di Bandung, jadi masih pakai brand Bandung gitu dia. Oh, ini Hungry & Co ini adalah tempat produksinya gitu sebenarnya. Ya, gitu. Lu kenapa nggak maklun? Maksudnya lu nggak pakai brand, nggak nyantumin brandnya dia, kenapa? Bermasalah? Bukan sih sebenarnya. Itu kan di sini bikinnya itu kan karena emang dari bahan benar-benar bahan dasar gitu kan, dari kain. Berarti gitu. Motong ya, dari kain ya. Dari berarti kain, ngebentuk sendiri, nyapu sendiri gitu kan. Nah, kemungkinan Hungry Co ini nama tempat pembikinan di sananya. Dicantumin di situ biar orang juga tahu kalau baju ini brand original di orang gitu. Gitu. Jadi masih kayak sistem ngambil dari suatu pabrik dulu gitu loh Kak. Jadi belum nge-branding sendiri itu belum. Belum nge-branding sendiri. Berarti nama brandnya sendiri belum ada ya? Belum. Kalau buat brand sendiri belum. Kemungkinan jangka waktu 3 bulan sampai 4 bulan adalah. Oh, oke. Brand sendirinya. Jadi ini masih pakai brand yang ini ya, Ya. belum. Apa istilah sekarang, belum maklun ya? Ya nggak maklun. Maklun kan. Kalau kita bisa tag brand sendiri. Nah, tapi kalau ini apa tuh nama IAI? Nama Oh, kalau nama toko, ya? nama store. apa Ini ya? Ses, ini ya. Jadi kalau ketemu di jalan sama Muti panggilnya Ses ya. Nama banyak ada yang mau di jalan nanti. Kalau misalnya nama toko pribadi sendiri sih YTM Space. YTM Space. Ya. Kalau misalnya itu kan kenapa nggak, sebenarnya sih kalau itu kembali tadi ngomong tadi ya, brandnya brand original tapi karena bahasa kasarnya produksi di Bandung, jadi jatuhnya kalau misalnya Nanda lagi yang jual ya itu premium jatuhnya. Karena bukan brand Nanda sendiri gitu. YTM Space itu apa YTM? Kenapa namanya YTM tuh? Kalau sebenarnya dibilang YTM itu kenapa? Karena artinya sih yatim. Yatim. Iya, kalau YTM itu. Gelap ya. Yatim. Iya, kalau Pesan moral apa yang mau sampaikan dari brand ini gitu? Kalau misalnya yatim itu karena termotivasi pertama bangunnya berdiri usaha baju ini karena almarhum bapak udah nggak ada. Gitu. Yang kedua juga termotivasi kayak misalnya kayak anak-anak yatim banyak yang dilantarin segala macem gitu. Oke lah gitu kan. Bahasa kasarnya tujuan pertama buka usaha ini pengen pertama tuh kayak ngangkat keluarga gitu kan. Intinya anak yatim atau anak broken home itu bisa berdiri kakinya sendiri. Nggak semua anak yatim dan anak broken home itu jadi rusak gitu. Oh gitu. Kalau manfaatnya untuk anak-anak yatim yang lainnya apa baju ini?
Kalau manfaatnya sih sebenarnya sih belum ya karena kan nggak cuma Nanda yang anak yatim, gue juga anak yatim nih. Ya kan? Kemungkinan besar-besarnya kalau misalnya emang ada rezekinya sampai buka store besar, bisa bantu anak-anak yatim yang lain gitu ya. Untuk sekarang yatim yang punya dulu gitu kan. Enggak harus store besar sih sebenarnya. Yang penting udah punya store netap. Jadi syaratnya kerja di store-nya Nanda harus anak yatim. Gitu juga. Pas masuk lo masih punya bapak gak? Udah diseleksi dari awal. Pokoknya yang yatim boleh kerja, tapi gak ada masalah juga sih menurut gua. Kalau namanya bantuin orang gitu. Iya. Ya tapi maknanya jangan negatif juga lah. Jadi bunuh dulu bapaknya, gak gitu juga konsepnya. Artinya, enggak. Lo masih punya bapak gak boleh kerja. Artinya gini, tempat kerja kita ini memang karena namanya yatim gitu. Karena memang kita memang lebih respect sama orang-orang yang memang udah kehilangan orang tua. Karena kan kita nganggapnya sama-sama berjuang gitu. Biar tes perjuangan itu dapet. Feel-nya dapet. Kalau masih misalkan orang tuanya masih ada, kayaknya lu mendingan daripada lu kerja kayak gini, lebih baik lu mengejar cita-cita deh. Karena masih ada yang bisa support lu. Masih ada orang tua lu gitu kan. Iya dong. Nah yang maksud gue ini adalah campaign lah sebenarnya gitu. Kan apa-apa kan, kalau Muti kan kemarin kan maklun juga tuh dari pabrik ya kan. Dari pabrik, terus Muti ngelihat peluang dan akhirnya membranding itu jadi nama merek dagangnya Muti sendiri gitu kan. Nah kalau sekarang era sekarang ini gini Nanda, yang lebih gue lihat tuh kayak ada campaign gitu yang ada yang disampaikan gitu. Gak cuman kita cerita anak yatim dan bermanfaat untuk anak yatim, ya tadi itu gitu, spirit-spirit apa yang bisa dikasih. Nah kalau makanya tadi gue bilang kan, ini gambarnya bir gitu. Wah gila langsung dikritik gitu. Sampai sini bukan dipuji-puji malah langsung dikritik. Tapi ini share, maksudnya ini sharing supaya orang yang gue nih khawatir kan gini. Ini pertama alasan kita pakai baju lo kelebihan lo nih, baju ini adem, enak dipakai gitu. Tapi why gitu orang kenapa pilihannya harus beli gitu. YTM Space. Iya, YTM Space. Ya karena kalau misalnya buat produk sih Bang ya. Itu memang bahasa saya setara sama kayak distro-distro yang ternama lah. Gak perlu kita sebutin, mungkin orang-orang di Lampung juga udah tahu gitu kan. Karena bahannya kita pakai cotton combat 4S gitu loh. Bahasa kasarnya bahannya memang tebal, terus beserta adem dan gak luntur warnanya. Kan ada sih baju-baju yang luntur, ngebrudul gitu kan. Baru pakai sekali warnanya udah pudar. Kalau kayak 24 ukuran angka tuh 30S ya segala dia semakin kecil semakin tebel. Ya kalau misalnya 30S itu dia ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi dia gak lembut kalau 30S itu. 30S itu bahannya lebih ke kasar, gak halus dia gitu. Iya, berarti ini lebih mahal dong. Berapa harga baju ini? Kalau misalnya buat yang standar saya sih biasanya gue jual tuh sekitar 85 ya. 85 ribu. Kalau misalnya buat oversize itu sampai 110, 125. Yang untuk oversize? Iya oversize. 120. Saat ini jualan di store-nya online semua ya? Online tapi sementara alhamdulillah sih udah buka kosan ya. Buka kosan itu emang sengaja bener buat ya ngurung cewek? Enggak. Jualan. Buat ses yang pites. Buat ngamuk ses. Salah punya ayu cewek juga ya kan. Iya. Lihat-liatin mood. Ini pantau. Iya. Bandel. Gua takutnya modus dong nih. Ini ses kita lagi dagang segala macam. Ses pulang. Barang di belakang ada. Selang 5 menit datang. Enggak sih. Palingan nyimpen ya baju doang. Baju. Dagang baju. Enggak kok aman. Baju. Ya itu sih bahasa kasarnya buat awal kan kalau misalnya membuka toko kan gede sih modalnya kan. Misalnya 15 juta segala macem itu kan. Jadi kosannya di mana? Daerah mana? Pak Halim sini juga kebetulan. Di mana? Jalan apa lagi namanya lupa. Baru banget ya di situ. Baru 2 hari yang lalu gitu. Serius? Iya. Oh pas bener gue ngundang ini podcast berarti ya. Dapat modal habis lebaran loh. Iya juga ya. Buka dia. Bahasa kasarnya lebaran kemarin kan lagi naik-naiknya itu kan baju kan. Emang bahasa kasarnya kan baju lagi naik-naiknya. Jadi buat apa nih duit nih diputerin apa lagi nih. Kalau misalnya bahasa kasarnya gue puterin gue tetepin di rumah doang. Percuma dong gitu kan. Karena kemungkinan orang yang tertarik sama baju kayak gini dominan tuh lebih ke daerah kota gitu. Sedangkan rumah gue di mana nih gitu kan. Jadi kemiling. Lu gak usah tutupin, gue udah ngobrol sama mbak lu. Sama ses lu. Jadi ya udahlah bismillah gitu kan, buka kosan, stok barang walaupun gak banyak, nyetok barang, buka kosan sembari buka kosan sembari nyetok barang juga gitu kan. Jadi besok sore kalau misalnya emang ada orang yang datang ke offline ya udah bisa gitu loh. Soalnya udah buka omongan kemarin tuh Bang. Di mana sih tempatnya?
Kalau misalnya kita kan dari mana patokannya mana? Nih, apa namanya? Lampu merah Wayalim ini. Lampu merah Wayalim kan, lurus kan jalur 2 nih, jalur 2 lapangan kan. Iya. Nah lurus, selepas jalur 2 itu kan rumah putih gede sebelah kanan. Oke. Maju dikit itu gang sebelah kanan yang ada portalnya. Aduh agak ribet ya Wak. Ya udahlah ya, pokoknya di situ lah ya. Soalnya nama jalan tuh udah pudar. Iya. Jalan yang telah Tapi pokoknya pudar. kurang lebih di masuk Halim Permai sini Bang. Halim Permai ini. Halim Permai sini. Oke. Udah pertigaan kan kalau misalkan mana sih? Penjualan. Gimana ngejelasin gak apa tahu? sih? Gimana ya jelasinnya? Iya kan yang di sini nih lapangan sini Lapangan nih. steam kan. Ah, Steam, iya, maju lapangan. lagi, maju terus ada rumah putih sebelah kanan yang gede. Iya. Kalau misal dari arah Mekol sana kan. kanan pokoknya. Maju lagi ada apa sih? Belok ke kanan. kalau Yang di misalnya portal itu. kayak gapura portal gede yang gitu. besi itu. Nah itu Iya. belok kanan itu. Oh, Pas iya di situ. Masih depan. sekitaran Halim Permai lah. Deket taman, ada deket taman. Deket Oh taman. iya iya tahu tahu. Tapi gua. bukan sudah taman kantor pos ya. Iya. Taman Sebelum. kantor pos itu. Tahu gua. Belok ke situ banyak kosan di situ. Deket Iya. kan dari sini? Dekat. Bisa lah Situ. mampir ntar. Iya. Boleh. Ngopi-ngopi ya kan Bang. Boleh. Iya dong. Tapi ada kendala gak sih dagang di kosan gitu, store kosan? Iya sebenarnya ada sih Bang. Yang pertama tuh bahasa sekarang kita kan dagang di kosan itu tempatnya kurang dijangkau orang. Iya kan? Lebih banyak kita produksi lagi kan. Promosinya di online gitu Iya. kan. Buat narik orang ke kosan gitu kan. Ya buat beberapa saat ini baru beberapa orang sih yang tahu. Yang tahu gitu kan. Makanya mau secara perlahan ngembangin gimana caranya orang-orang tuh tahu bahwa gue buka offline di sini nih gitu. Iya. Ya kendalanya sih di situ doang sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya buat kendala yang lain ya insya Allah bertahap bisa dilewatin lah gitu kan. Belum kelihatan juga baru 2 hari. Iya, Iya. benar itu. Pilihannya kenapa lu harus kerja sama Bandung pabrikasi? Di Lampung kan ada pabrik. Sebenarnya kalau kenapa lebih ngambil ke Bandung itu, yang pertama dari segi harga ya, segi harga segi modal itu lebih enak gitu kan, lebih enak diobrolin. Dan juga kalau misalnya di Bandung itu produksi Bandung tuh emang terkenal di dunia di Indonesia ini produksi Bandung itu kebanyakan bagus gitu loh bahan-bahannya. Kualitasnya kayak kualitas bahannya, kualitas sablonnya segala macam gitu kan. Ya soalnya waktu itu sempat juga nanya-nanya di Lampung ini nggak masuk harganya. Oh gitu. Harganya dengan kualitasnya nggak masuk gitu loh. Jadi gimana nih caranya? Oh ya udahlah coba kita cari-cari di luar. Waktu itu sempat mau ngambil langsung jadi sih, baju langsung jadi bukan baju mentahan ya, baju langsung jadi. Tapi kayaknya enggak lah, belum dulu gitu. Makanya ya udahlah ngambil kayak gitu. Oh, jadi di Lampung ini belum ketemu aja ya harganya. Belum. Waktu itu ke pabrikasi yang spesialis treatment clothing atau ke tukang jahit? Bukan tukang jahit sih sebenarnya, lebih tepatnya pembikinan baju gitu ya. Bukan distro tapi. Garment pembuatan baju lah ya. Iya, atau pembikinan baju gitu lah. Ya, bukan tempat membikin baju juga sih sebenarnya. Dia kaosnya udah kaos polos jadi gitu. Iya. Dia tinggal sablon aja gitu. Tapi kan dia memang partainya partai besar. Iya, tapi tetap gak masuk hitungan ya Bang. Kalau Berarti di Lampung. ini coba deh lu ngobrol sama Nickname ada di Lampung nih. Udah pernah ketemu Nickname belum? Belum sih, karena berdirinya mulai usahanya baru Nanti gue kenalin lu ya. Nickname tuh salah satu clothing yang support gue juga. Yang pernah Abang posting di Instagram itu. Iya. Nah, itu nanti gue posting lagi tuh. Dia rajin lah ini apa namanya support gue gitu, alhamdulillah lah. Nah cuman karena gitu tadi gitu, gue nggak ada urusan kontrak apa sama ini ya. Artinya gue support, gue dukung aja nih brand lokal gitu. Karena dia tuh di dalamnya dia tuh dari itu tadi, lu beli kain doang nih, kain aja nih. Berapa ukuran bahan itu terjadinya berapa gitu kan. Benar. Nah dia tuh nyiapin dari jahit sampai ke sablon. Dia ada dari ready semua berarti ya? Iya, malah yang dari, ada beberapa kliennya malah yang dari Jakarta gitu. Itu sih kita karena ngomongnya gak bisik-bisik gini. Iya kok makin kecil gitu. Ada yang gitu, nah cuman maksud gue kalau seandainya, ini gak harus ngomongin nickname juga, nickname store juga. Tapi mungkin kurang hunting juga nih, ntar harus hunting. Gini, kalau di luar kota, ini sorry ya buat bro-bro di Bandung gitu, bukan maksudnya ini ya, kita disclaim dulu ya. Tapi mungkin aja kan biaya operasional apa dan lain-lain, terus visi misi ngobrol kayak gini sebenarnya apa sih yang mau lu campaignin. Nah mungkin kalau kayak di Lampung kan lu bisa enak lebih tukar pikirannya gampang gitu. Bener. Mungkin lu bisa hubungan lu tuh gak sekedar hubungan bisnis pesan baju dan lain-lain, mungkin dia bisa bantu ke arah pemikiran, pemasaran, apa dan lain-lain. Kurangnya di mana? Betul. Toh
ongkos kirim juga ntar kena juga kan dan lain-lain. Kalau kayak di Lampung mungkin agak mahal sedikit. Tapi gua rasa sih udah sebanding sama biaya ongkir lah. Iya. Ini kan bedanya lu gak ada ongkir nih. Iya. Karena cuman misalkan di Sukarame misalkan gitu. Tinggal bawa motor aja Nyampe Dari gitu BKP kan. nyampe kan. Iya, Bener. bensin seliter aja nyampe tuh. bolak-balik pula kan. Bolak-balik tuh Twitter. nyampe tuh kosan tuh bareng tuh gitu. Atau teman-teman yang punya cloud, kalau pas lagi jalan ke daerah lo udah langsung dianterin sama dia. Iya. Karena udah kita nggak ngomongin masalah Ongkir lagi. ongkir lagi Bener. gitu kan. Lo juga kan nggak mungkin beli bajunya satu kan gitu. Bener. Karena lo pedagang. Beli itu minimal misalkan selusin. Bener. Ya kan minimal selusin. Masa sih nggak dianterin ya kan. Iya, Masa sih kita nggak bisa COD kan konyol. Muti aja satu skincare ditahan dia nganter-nganterin Tahan, gitu. yaudah. Demi Iya. cuan. Iya kan. Apalagi Motor. kayak gitu dan gua rasa gitu. Dan ini gua khawatirnya gini Mut. Nah pertanyaan selanjutnya. Kenapa lu gembar-gembor banget nih promosiin adek lo? Ini biar pada tahu semua nih geng ya. Ini Muti ini mau promosiin adeknya bener ini nih. Usaha adeknya nih ya kan. Tapi bagus maksud gua kalau kayak Muti itu lebih ke oh ini ada usaha yang butuh disupport gitu. Iya. Iya. Nah ini gue lebih dalam nih. Kalau ngobrol ke Nanda gue lebih dalam nih Mut. Nah gue lihat sudut pandang lu dulu deh. Apa yang lu lihat dari baju YTM ini? Karena Ini terlepas dari ini adik lo ya, Iya, kan? Kalau iya, kita udah iya. tahu lah kakak pasti support adiknya adiknya. ada gitu deh gitu. Karena ya itu tadi kan awal mula berdirinya YTM tuh karena almarhum bapak meninggal gitu oke. kan. Nah dari situ perubahan Anda tuh lumayan signifikan. Oke. Nah itu yang Muti appreciate. Jadi kayak apa ya, yang tadinya ya Allah mulut itu sampai bisa pindah ke belakang gitu ya. Ngomongin dia tuh kayak ya Allah gitu kan, greget gitu kan, gemes. Main terus Main. aja ada. Sos minta duit pergi, sos minta duit pergi sampai capek Iya, gitu iya. kan. Nah memang udah sampai kayak di titik capek dan Muti tuh kayak udah Muti ikhlasin udahlah terserah. Iya, Nah tapi ketika titik Muti tuh ikhlas ngeladenin kenakalan dia, Iya. tapi di situ titik dia berubah. Iya. Nah awalnya karena dia dari jualan baju, ini kan tadinya kayak cuman nge-reseller gitu loh kak. Iya, Kayak iya. ada yang beli satu langsung COD-an gitu. Iya, Nah, iya, iya. terus Muti ngelihat apa ya, yang potensi yang Muti punya Betul. gitu. Kenapa enggak orang lain aja bisa Muti support, Iya. apalagi adik kandung Ada- sendiri iya, gitu. Dan terlebih itu titik awalnya Muti appreciate karena dia bisa berubah signifikan dari yang agak Iya, susah dibilangin. Biasa lah kenakalan luar remaja biasa. cowok-cowok ya kan. Ditambah maksudnya dulu itu kan gini ya kak, Muti kan cewek, ngadepin adik yang cowok. Iya. Kalau cowok sama cowok, kloset aja selesai. Iya. Gitu. Kalau cewek ini gimana mau Iya. ngomongin ya kan? Tapi sikapnya kayak cowok kok kak. Iya, harus kayak gitu. Semarah-marahnya Muti kan gak bisa ya ngelawan. Nah jadi situlah di titik dia berubah. Ya kenapa enggak ketika dia mau berubah, Muti juga bisa support. Gitu. Kalian emang dua beradik doang ya ini sebenarnya? Iya, Iya. dua beradik. Iya. Lu dimarahin sama dia sampai semananya? Coba. Kalau gimana? itu sebenarnya susah dijelasin sih Bang. Kalau misal dimarahin tuh kayak mana. Ya mungkin Nggak pernah tembok-tembok sih Muti tembok-tembok marah-marah. rumah, genteng-genteng itu jadi Nakar gini. ya Kucing kali ya Jadi- Muti. apa penyaksi kemarahan dia mungkin. Iya, iya, iya. Pintu kamar mungkin itu udah ya gitu. Tapi kan bisa karena dijelaskan. sayang. Didobrak ya kan. Karena memang Muti itu sama Nanda tuh lama tinggal berdua. Iya, iya. Almarhum bapak kan dulu tinggalnya di Kota Bumi gitu. Jadi Nanda dulu SMP-nya di Darul Hufaz, Muti udah kuliah. Iya, Jadi iya, emang udah banyak waktu berdua. Iya, Jadi iya, Muti yang ngadepin iya. dia dari SMP ngeladenin dia tuh. Bapak kan jauh. Makanya memang setelah bapak meninggal itu beda lah. Biasanya tetap bisa kontrol. Pak Nanda Iya, kayak gini gitu. Ini bapak gak ada. Jadi gimana ya, mungkin Allah nunjukin kan. Kalau misalkan udah gak ada tempat ngadu, ya dianya berubah gitu. Berarti waktu pas lu kecil, si Nanda berak lu yang sempet cebokin dia dong? Muti gulingin di pasir aja. Kucing dong. Gak mau dicebokin. Iya ya lebih ke ngelihat apa perubahan Benar. Nanda ya sebenarnya ya. Nah gitu Nda, jadi kayak kita ngomongin ini ke ranah yang lebih serius gitu maksudnya Iya. kan. Ini ada kakak lo yang udah gua lihat sih apa ya cukup sukses lah di bidang usahanya Iya, gitu benar. karena udah punya pelanggan. Nah gitu kan kita kalau usaha itu kan nggak cari pembeli, cari pelanggan. Pelanggan, Iya. benar. Biar continue. Biar Repeat continue, order. repeat Benar. gitu kan. Jadi kita nggak sia-sia gitu. Kalau cari pembeli terus sakit pala kita gitu kan. Gak ada habisnya. Mencari- Nggak ada mencari habisnya. terus gitu kan. Cari-cari lagi, closing hari ini bangga nih. Tapi pala lu besok pusing gitu. Harus Siapa nyari lagi lagi gitu kan. gitu. Iya kan? Bener.
Karena dia gak bakal repeat gitu. Benar. Nah memang pertimbangan quality penting. Itu udah sampein juga ke Muti. Lalu beruntung juga tuh ketemu. Maksudnya ada mentor di gak jauh-jauh nih di rumah sendiri gitu. Iya, Dan gue harap sih akur-akur lah kalian ya kan. Apalagi dalam sudut ada pernah berantem. sangat baik-baik kalau kita orang bang. Apalagi dalam sudut pandang bisnis gitu. Karena ini rentan banget Mut, ya kan. Nah ranah seriusnya gini, ya tadi lebih ke campaign tadi. Pertanyaan gue pertama tadi langsung kejam gitu kan, YTM gitu kan, selalu cerita apa manfaat buat YTM yang lain gitu-gitu tuh. Terus apa sih campaign yang mau lu sampein sebenarnya? Karena orang tuh butuh alasan gitu. Zaman sekarang tuh kan kayak gitu. Gak cuma sekedar kebutuhan. Kalau gue nih baju-baju apa, gue tuh lagi hobi jaket-jaket kayak gini nih. Nah itu gue malah beli tuh. Ada beberapa di ruang ganti gue tuh jaket-jaketnya model-modelnya begini-begini nih. Gitu. Kalau misalnya buat jaket-jaket sih karena memang belum bisa nyetok banyak mungkin ya. Jadi belum disonding gitu ya? Iya, kemungkinan kalau misalnya ada orang yang mesen baru sih. Iya. Tapi jangka waktunya cuma memang dalam waktu sehari tuh. Pokoknya hari itu dia mesen, hari itu juga barang diusahain ada. Iya. Itu balik lagi ke campaign. Gua gini Mut, kalau lu kan udah nemuin metode media sosial lu gitu. Kalau kayak Nanda ini kan belum ketemu nih ya kan. Dia baru nerapin di circle-circle kecilnya dia gitu. Nah gue khawatir nanti ada momen gak ada repeat gitu. Benar. Momen capek. Nah dan dia akan lelah dengan itu gitu. Nah, kenapa? Karena yang di pikiran dia itu sekedar sales gitu. Tapi maintenance dan pola continue-nya misalkan lah gitu kan. Alasan orang buat continue kan kadang-kadang gitu tuh. Iya. Ada konsep atau campaign yang lo tawarin gitu. Berangkatnya kalau misalnya dari YTM misal. Kan gak harus teddy bear gitu mukanya gitu di depan tuh. Emang teddy bearnya anak yatim. Ya kan? Karena pertanyaan kritis orang kan kayak gitu. Beda-beda Emang lo tau ya. dari mana kalau YTM itu. Kalau nih. Beran udah yatim gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau buat campaign ke depan tuh gimana ya bang ya. Buat pemasaran. Ya lagi mencari kayak ikan yang pas sesuai dengan isi yang ada gitu kan. Gue tuh iya benar. Gue tuh ngebayangin saat lu, ini kan lu nge-endorse gue baju gitu kan. Bener. Terus yang gue posting di media sosial itu, apa informasi yang harus gue kasih gitu. Kan kayak gitu. Bener kan? Ini tolong bantuin jualin aja kak gitu kan. Maksudnya gimana nih gitu kan. Kalau misalnya buat bahan-bahan yang perlu dijelasin sih itu sih kak, kelebihan. Nah kalau gue rasa anak-anak pencinta clothing saat ini udah tahu bahan, tahu quality itulah alasan mereka ngebeli lu gitu. Tapi ada hal yang lain. Sekarang ini kan unik Mut. Jadi beneran ada orang tuh bener-bener kayak ada alasan banget orang mau beli gitu. Kayak kecuali kalau misalkan target market lo adalah market orang yang belum tahu distro, belum tahu clothing. Nah kecuali itu, nah lo edukasi tuh. Kalau misalnya buat itu sih kayak misalnya yang pasti harga ya. Harga kita lebih miring. Benar. Harga lebih murah. Murah 85.000 kemungkinan juga banyak yang di atas itu, bahkan ada juga di bawah. Tapi di bawah ya itu ada harga, ada kualitas gitu kan. Ya dan juga kalau misalnya kelebihan di YTM Space ini ya kayak misalnya pengiriman tuh lebih cepat gitu kan. Kalau misalnya Oke sih cepat ya. Iya, enggak gitu juga. Kayak misalnya kan bahasa kasarnya di endorse jadi enggak. Bahasa kasarnya kan kayak misalnya ada orang mesen tuh di distro, misalnya minta anterin kak, bisa anterinnya kak, nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya di YTM Space ini kan bahasa kasarnya ya pribadi gue langsung gue nganter karena bahasa kasarnya gue online gitu kan. Misalnya ada orang minta COD, sekarang mau hujan mau apa bodo amat gitu kan. Yang penting kepuasan pelanggan dulu nih gitu. Belum aja lo diusilin pelanggan lo. Udah sih. Waktu itu udah ada Gimana, waktu itu jadi ceritanya. Muti juga baru tahu dia. Serius buat lo baru tahu. Jadi waktu itu yang bahasa kasar masih nge-reseller. Ada orang mesen celana. Sedangkan di situ udah tertera celana itu slim. Slim fit. Slim fit kan. Pas udah mau COD itu posisi gue lagi di Halim. Gue lagi di Halim itu mau COD di sebelah Sandara Mas Jiwa tuh daerah Kurungan Nyawa. Ya maju dikit lah, Negeri Sakti. Jauh-jauh dong ke sana ya kan. Jauh-jauh ke sana memang bahasa sastra Gerimis adalah bodo amat. Bahasa sastra Kanda. Dan nyampe sana sempat nggak ketemu tuh sama orangnya. Udah sempat nggak ketemu. Telepon. Ternyata dia nungguin gue dong. Karena bahasa sastra HP gue off karena Gerimis itu kan gue matiin. Gue telepon lagi. Oh ya kak, saya lagi di sini. Udah ngobrol-ngobrol. Pertama udah mau deal tuh celana tuh. Udah mau deal. Tatanya
celananya ngetat kata dia. Waduh bang, ngetat tuh celananya bang ya. Iya bang, kan emang bahannya kayak gitu, tapi bahannya melar kok bang. Jadi yang hal yang nyakit, gue udah jauh-jauh kesini, yaudah nggak jadi, oh yaudah lah nggak apa-apa gitu kan. Ya itu sih yang dikerjain. Dan itu bukan cuma sekali, waktu itu pernah, kalau nggak salah orang itu minta anterin malam itu juga. Sekitar jam 8 jam 9 pas itu badan capek bener. Mau ngomong nganterin giliran pesan juga di cancel. Karena alasan dia nggak suka yang slim. Kalau misalnya emang dia ngomong dari awalnya nggak suka slim atau nyari yang gombor, kan biasanya disaranin yang gombor gitu kan. Tapi dia cuma nanya, bang ada celana nggak bang? Ya, kita jawab ada dong. Dan kita ngasih barang-barang yang bahasa kasarnya lagi trending sekarang gitu kan. Karena kan bahasa kasarnya kalau barang yang lagi Tapi bukannya lu udah ngasih foto dulu gitu? Iya udah kirim foto. Penjelasan produknya udah dong. Udah jelasin semua. Dia nanya itu standar ya bang ya? Gak terus standar sih bang, bahannya ngetat segala macam gitu. Udah dijelasin, oh iya bang, iya dia loh dia nyampe tempat ternyata gak sesuai ekspektasi gitu kan. Jadi ada 2 nih kelemahannya. Ada 2 hal simpulannya. Yang pertama, dia memang minim edukasi gitu, minim dia nggak tahu sebenarnya celana slim itu seperti apa. Kan ada slim fit, ada body fit, yang gitu-gitu kan. Ada skinny gitu. Nah dia tuh belum tahu tuh yang kayak gitu tuh. Dia belum tahu fashionnya itu, mungkin jadi momen lo untuk ngejelasin itu. Tambahan edukasi lagi. Ya, karena ya betul, tambahan edukasi. Jadi lu nggak sia-sia tuh, itu jadi pengalaman kan. Benar. Yang kemarin yang kedua ya karena ada yang usil gitu. Jadi nah buat memfilter yang usil-usil tadi. Meminimalisir. Gitu. Nah gitu. Lu pastiin dulu tuh. Jadi maunya yang mana nih? Fixnya yang mana? Soalnya kita bawa yang ini nih gitu. Kalau seandainya nggak deal, gue nggak mungkin bawa semua gitu. Iya benar. Nah, gitu-gitu tuh. Sekarang musik kan kita COD gitu kan. Iya. Tapi yang waktu itu yang lebih parah waktu itu. Ada yang lebih parah lagi? Ada yang lebih parah. Masih banyak? Oh agak banyak. Agak geser gini dulu berarti. Serius aja dengerin. Kalau misalnya yang lebih parah itu sampai gak ketemu sama orangnya. Jadi posisi orang itu udah gupek kan ngechat pagi. Bentar ya kak, soalnya kan lagi bantu-bantu di tempat abang kan waktu itu. Bentar ya kak, lagi ada kesibukan tempat abang. Iya udah kak kalau bisa sekarang ya. Iya kak sabar kak, siang dia minta anterin. Kak gimana kak, gak ada kabar. Selepas gak ada kabar, giliran gue ngilang, dianya baru ngabarin. Padahal dia online posisinya itu kan. Akhirnya udah masuk malam, gue ngechat halo kak gimana kak. Itu nyampe berulang kali gue ngomong halo kak gimana kak, jadi gak. Itu nyampe 5 kali lebih mungkin ya. Pas dia terakhir, halo kak gimana kak jadi. Yaudah kak anterin aja sekarang. Pas dia nganterin sesuai titik, orangnya gak bales dong. Ngilang gitu aja. Sampai ninja. Sekarang. Mungkin pembelinya Ninja Hattori waktu itu. Mungkin, gitu. kemungkinan. Atau dia Kalau nggak doyan ghosting, hilang tiba-tiba. Kok curhat sih? Enggak sih. Jadi pas udah nyampe, udah balik kanan, dia baru ngechat. Kak maaf aku baru abis beli galon. Mau gak mau balik lagi dong kesana, yaudah. Tapi jadi beli? Jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu mah gak parah dong. Lo dapet duit, emosi nih, tahan. Emosi nih, udah denger-dengernya serius juga. Ya maksudnya perjalanannya parah. Tuh Mut, adik lo berjuang sampai segitunya tuh. Ya kan, bangga lah lo. Oh iya kan. Proud sister. Nah. Mbaknya siapa ya? Enggak, gue kan adik pungut. Lo harus meminimalisir itu tuh. Sebenarnya kalau kayak, kita biasanya kan kalau belanja di, itu kan bener-bener lengkap ininya tuh. Sedetail mungkin gitu. Terus seandainya kitanya udah agak nyeleneh dikit tuh beneran gak diladenin tuh sama si toko. Beneran kita, dia tuh kayak udah tahu aja kita mau usil gitu. Udah kebaca gitu. Dan lu harus punya pengalaman itu sebetulnya. Sebenarnya kalau misalnya buat kesitu emang jujur sih ya. Kurang memahami orang-orang yang usil mana nih. Iya. Sebenarnya kalau lebih, ya mungkin semua pengusaha di awal ya. Kalau misalnya ada yang mau beli produknya, seneng nih ada yang mau beli nih gitu kan. Jadi semua orang ini yaudah ladenin sampai akhirnya besar-besar di Facebook itu sampai hafal di mana nama-nama orang yang pance nih. Karena ada sih nama orang yang pance ini nanya, pas di komen lagi, lah kok ini lagi. Waktu itu sempat ada yang nanya sampai nanya kaos, abis nanya kaos nanya sendal, nanya celana. Pokoknya semuanya ditanyain sama dia fashion cowok itu kan. Tapi gak ada yang dibeli. Alhamdulillahnya itu kan. Karena memang pasar dia tuh di marketplace kak. Iya marketplace Facebook. Oh lo taruhnya di situ aja? Iya, main di Facebook, IG. Shopee baru bikin ya. Terus TikTok Shop juga baru bikin gitu. TikTok Shop baru bikin? Iya. Serius? Oh ntar gua tempelin linknya kalian. Siap. Tokonya ya. Iya. Saya makan juga bahasa kasarnya dari dulu emang mainnya TikTok gitu. Iya, nah itu tadi gue mau bahas itu. Kita masuk ke marketplace deh.
kalau kayak ke TikTok itu sebenarnya enaknya kayak gitu tuh Mut. Ya kan? Besok-besok kalau lo bikin produk-produk baru lagi atau dan lain-lain nggak perlu nongol di podcast. Sebenarnya gue bisa podcast sama siapapun orangnya, tapi gue pakai produk lo nih, baju lo nih. Nanti pada saat kelar nih podcastnya, itu gue langsung bisa tempel di Klik situ gitu. Nah, jangan lupa klik yang kuning. Ya kan, gue pakai bajunya si ini gitu. Lu tau gak sih ada baju yang enak banget misalkan? Standarnya itu kan. Standarnya kan kayak gitu tuh. Standar, aduh. Atau bahasa bikin JJ kan, jeduk-jeduk kan kayak zaman sekarang. Iya, jeduk. Toet baju itu kan. Ya kan kayak gitu. Kelebihannya gitu. Kalau kayak Instagram sama Facebook kan marketplace-nya lebih ke COD ya kan. COD. Iya kan COD atau. Lo beli gak nih gitu. Ada pre-order. Ya kan gitu kan. Lebih ke COD, PO sama juga lebih ke offline sih. Iya lebih ke situ tuh. Karena dia tuh cuman tempat display doang. Etalase online benar. Tapi kalau di TikTok itu bisa langsung dieksekusi. Benar. Iya, langsung check out. Karena dia bisa menjangkau semuanya gitu kan. Iya. Bisa menjangkau satu Indonesia. Shopee aja udah tuh gue disuruh jadi apa? Dihubungin Shopee jadi Shopee affiliate. Gitu-gitu tuh. Gue bilang nih apa? Dia ngejelasin terus ininya tim. Kurang lebih sama kayak TikTok Shop gitu. Sama. Jadi dia nge-link. Cuman kalau TikTok ini lebih smooth. Karena dia bisa soft selling. Sebenarnya gue gak harus ngomong, hey kalian belilah. Nggak perlu saat gue ngobrol sama siapa aja gitu. Yang penting gue pakai baju lo gitu. Produknya benar. Tinggal tempel link aja kan. Taruh di keranjang kuning. Iya bisa kayak gitu. Kayak Ilham tuh kan kemarin tuh kayak gitu dia. Ngonten bareng kan. Naik lo alhamdulillah lo si Ilham lo. Omset jadi makin naik dan lain-lain. Gue juga gak nyangka habis podcast itu ya rezekinya dia lah ini ya. Ini kita gak bisa sama-samain ya. Tergantung rezeki. Rezekinya dia. Begitu kelar podcast gue tayangin. Itu langsung viral banget. Langsung pecah gitu ya. Langsung pecah. Jadi baru gak nyampe 24 jam itu penayangannya langsung 240.000 views gitu. Di TikToknya? Iya. Dengan jumlah komentar sama share itu sampai ribuan. Mantep kan? Bener, TikTok Shop. Kalau dulu sih bahasa kasarnya emang dari dulu tuh gak kepikiran sih buat buka usaha ya dulu tuh ya. Nah tapi kan kalau kayak dari link gua, waktu itu gue belum bikin itu. Karena waktu pas ngobrol sama Krabby itu lagi ngomongin link TikTok Shop. Justru Ilham yang bikinin TikTok Shop. Jadi begitu dia kesini dia langsung bikinin gue akun TikTok Seller Center. Dia daftarin bla bla. Nah gini kalau lo mau bantuin gue begini gitu tuh. Oh ya oke. Jadi ya pas udah pas udah jadi gue tuh telat tuh. Kalau tahu gitu gue taruh aja linknya sama kata dia kan. Lebih gue usah nge-review sih sebenarnya kalau TikTok itu. Iya. Coba kita pakai bajunya, entah kita bikin konten apa tempel di keranjang kuning, salin link itu udah. Beres. Dan di dia naik mood. Dan dia begitu dia manfaatin konten gue itu. Momentum itu dimanfaatin. Terus dia cerita tentang langsung buru-buru ngonten dan lain-lain langsung. Itu PR-nya. Itu emang sebenarnya kalau di TikTok tuh itu sih. Kalau misalnya jujur sih, kalau gue sih Bang lebih paham ke algoritma TikTok ya. Karena emang dari dulu juga mainnya di TikTok. Gitu kan. Kalau misalnya di TikTok itu sekalinya kita FYP misal boom meledak 200.000 viewers. Itu harus kita ngonten terus. Mau ngonten tuh bahasa saya nonton tuh cuma 1.000 itu kita harus kontenin terus. Tapi kalau misalnya udah sehari atau 2 hari kita mati di konten, yaudah itu bakal turun lagi viewersnya. Berarti udah bisa live dong ya. Lu rajin live gak di TikTok? Kalau misalnya di TikTok pribadi udah bisa live. Tapi kalau misalnya di TikTok YTM belum. Karena masih baru benar. Baru. Kan, lu emang gak bikin TikTok Seller Center? Kalau misalnya TikTok itu. Bisa baju lu bisa gue check out gak di situ? Bisa. Kalau misalnya TikTok itu kan minimal kalau bisa live itu kan minimal 1.000 dulu. Atau siapa? Kalau misalnya TikTok emang kayak gitu sih Bang. Enggak. Kalau akun TikTok kalau jualan ya. Jadi gini, di TikTok Shop itu ada 2 kan. Kita bisa tambah produk sama bisa live produk. Jadi tapi yang penting di live lo bisa promosiin baju lo gitu. Itu dimaksud ke TikTok Seller Center itu kalau lo udah punya akun TikTok Seller Center YTM dan terkoneksi sama akun TikTok lo, bukan TikTok aja nih, TikTok Shop. Bukan TikTok lu doang nih, kan itu dia tuh bisa menginvite 10 orang loh. 10 orang agen pemasaran. Kalau misalnya yang baru 0 follower juga bisa live.
Iya. Yang waktu baru Nanda bikin tuh sih sebenarnya TikToknya kayak TikTok pribadi gitu ya. Tapi pakai atas namanya ETM. Makanya kenapa live-nya nunggu 1000 dulu. Tapi kalau buat yang kayak dijelasin kayaknya sih belum sih ya. Belum, enggak. Jadi memang gitu pasti di TikTok Shop Kan itu gue kita bisa ada 2. nempelin tautan nih ya. Nih kalau gue mau nempelin tautan. Tautan TikTok nih. Nah baru bikinin doang sih Nanda bang. TikTok seller gini. Iya memang kayak gitu. Emang TikTok gini seller. kan? TikTok seller center. TikTok seller center bukan? Kayak gini. Iya kayak gitu. Nah, nanti kan itu ada 2. di oh lu Bagian bukanya harusnya dari web. Nah harusnya dari web. Oh. Jadi tambah produk. Di sini dia nggak lengkap dia. Jadi nambah aduh belum lengkap nih tanya. Jadi dia nambah, kalau di web kebuka semua tuh fiturnya. Jadi tautkan akun namanya. Oh. Nah kalau misalnya TikTok seller ini dia tautan akunnya sama TikTok yang di ini, akun TikTok yang ITM yang di sini. Ya. Tapi dia gini, nah itu akun TikTok pemilik. Tapi ada akun tautkan akun sama agen pemasaran. Iya, bukan affiliate. Ini agen pemasarannya. Oh. Jadi si akun TikTok Seller Center ini bisa menautkan 10 akun. Oh. Dan 10 akun misalkan satu nih udah 1000 nih followernya. Sebenarnya enggak 10 akun ini 0 follower semua nih. Kalau tertautkan sama itu semuanya, nanti di after podcast gue liatin di TikTok Seller Center. Siap. Jadi kalau tertaut tuh semuanya bisa live. Walaupun followersnya gak banyak. 0 malah tuh Iya, gue bilang gara-gara tuh. ada TikTok Seller Center itu. Iya karena TikTok, nah makanya gue bilang TikTok tuh sesupport itu tuh. Mendukung para UMKM sebetulnya. Jadi dia begitu punya akun. Nah ini si akun walaupun mau jualan, walaupun 0 lu gak ada pengikut. Nah gimana caranya supaya lu jualan? Disuruh live. Iya. Akun fiturnya live. Ilham itu dari 15 kalau lu lihat nih. Iya. Dari 15. Akun-akun baru ya. 15 orang tapi yang nonton 2000 orang kata dia. Kaget dia. Iya. Kok bisa kata dia. Sampai viral di mana-mana video. Kalau misalnya gue sih lebih pahamnya ke TikTok itu sih bang ya. TikTok, aplikasi TikToknya doang sih ya. Kalau misalnya buat kayak TikTok Jualannya shop, belum. Jualannya Karena belum. lo pedagang lo harus pahami. Iya. Langsung dikritik gitu. Gak apa sih kritik buat masukan ya kan. Tambahkan produk afiliasi. Nih. Dan lo harus bikin program afiliasi. Biar bisa ditautkan. Apa? YTM misalkan ya. Iya. YTM. Space. Titik space. Iya. Space. Langsung di ini deh. Gak ada. Sorry bang. YTM bu. Ini gue nyarinya di ini nih. Di produk nih YTM. Nah tambahkan produk. YTM space. YTM mall. ITM space. Oh gak pakai titik deh. Gak pakai titik deh. Itu di produk. Iya. Produk iya udah ini. Iya. Gak ada. Kalau kayak gue nih. Mungkin belum, karena belum lengkap tadi itu loh bang. Iya harus lengkap tuh. Nih, kayak Krabby tuh. Lu bisa langsung tambahin ada produk-produknya. Bener. Jadi di TikTok Shop. Jadi nanti ada kayak gini nih. Kalau kayak gue nih. Afiliasi mau mengafiliasikan lo gitu kan. Ini kan beranda gue nih. Nah, kalau gue buka TikTok Shop. Jadi gue bisa pilih afiliasi aja. Ini yang gue suka aja nih. Gue masukin nih. Ini punya Ilham semua. Paling banyak nih Ilham semuanya nih. Nah kalau ini materi-materi podcast gitu kan. Gue ngedukasi orang kalau mau beli. Ini. Dimana, nah, ini bener. Kayak ini nih. Ini gue gak kenal nih. Cuman gue karena suka aja gitu. Taruh di keranjang kuning. Bener. Gue gak kenal aja gue masukin apa gue kenal. Iya benar. Nah kalau misalkan gue mau nambahin. Tinggal. Ini nih kan ada. Masuk nih. Tuh, masuk. Udah kayak gini dia tampilannya. Habis itu tambahkan produk afiliasi. Udah cari masukin. Bener. Tinggal gue tambah-tambahin aja nih. Nanti saat gue ngonten. Tinggal gue klik aja. Nah ini. Peroleh 2.250. Nah jadi kalau si akun. Closing sekian. Nah dia closing nih harganya 27.000 nih kacamata. Jadi kalau saat dia beli. Ada orang beli. Itu gue dapet 2.744 gitu. Dan itu langsung di-share sama si TikTok. Bener. Jadi lu gak perlu bayar orang itu lagi. Iya, komisinya langsung. Makanya harga dari TikToknya gitu ya. Iya, makanya harga lu juga harus pas tuh ya kan. Hitungannya harus pas. Karena nanti TikTok akan melakukan diskon, free ongkir dan lain-lain. Itu gak ada masalah. Benar. Nanti kalau kata Ilham itu, Ham, gue tuh kaget bang masa harga Krabby gue 1.000 kata dia. Iya. Pas di TikTok gitu. Gue kaget, tapi karena gue gak ngerti gue jalan aja tuh. Gak taunya diganti, disubsidi sama TikTok. Iya, kemarin tuh sempat ngepost produk sih di TikTok seller tuh ya. Posting itu
harga 85. Jadinya Ya kan? 60 ya jangan-jangan. Enggak, jadinya itu 70 berapa apa? Ya sekitar 69 apa 70 berapa gitu pokoknya Itu jadinya. subsidi. Nanti lu dikiriminnya tetap 80 sekian. 85.000. Iya. Tetap full. Tetap full. Jadi orang bayar sebenarnya ke situ. Bayar ke lu nanti dia masuknya segitu nanti tapi TikTok subsidi lu. Iya. Gitu. Sekeren itu. Iya, gue tuh terus ya kayak Ilham aja penting Iya, udah benar. dagang kayak Krabby kata dia masa Krabby gue harganya 1.000 perak gitu. Panik lah dia kan. Masa Waktu ya live itu iya sih? cerita dia. Modal Krabby aja udah berapa? Orang Bener. belinya 1.000 loh. Oh ternyata waktu pas udah dikirim ditransfer nanti kita terimanya penuh. Penuh. Gitu. Iya, tetap penuh. Tetap utuh. Siapa lagi coba orang yang mau subsidi gitu. Subsidi loh. Tinggal dipelajarin aja algoritma. Iya bener, tinggal kayaknya sebagai konten kreator lo harus kenal itu sebagai, udah jangan jadi user lagi maksud gue ndak. Bener. Iya, benar-benar. Ya kan udah jangan jadi user lagi, lo harus beneran kenalin bisnisnya. TikTok itu beneran kayak udah ngedukung banget loh. Bukannya gue ngebeda-bedain aplikasi yang lain nih. Bener. Ya kan kalau Iya. Muti kan lebih ke Instagram Iya. gitu kan. Karena ujung-ujungnya memang COD-an yang dikejar sama Muti gitu. Ya kan. Tapi kalau kayak lo ini lebih, karena lo hobinya di TikTok gue rasa sih lebih enak. Iya. Makanya gue kalau ada teman-teman yang mau support gue gitu, gue tanyain lu bikin TikTok sales center nggak? Enggak lagi nggak. Aduh, gue bilang gitu. Lu kenapa? Ya bukan, di situ peluang juga lo kata gue tuh tinggal Peluangnya nautin malah- link lu doang. Iya. Gue bilang Peluangnya malah besar kalau malah di lebih situ. besar peluangnya kata gue. Tapi di memang situ. TikTok tuh money oriented sih. Muti juga lagi mempelajari nih sebenarnya. Serius, Bener. serius. Pada saat live, keuntungannya kan ya, pada saat dia live nih, niatnya kan dagang. Udah pernah lihat Tante Lala kan? Iya. Ya kan? Iya. Tante Lala itu udah orangnya dimaki-maki, jajan pula sama dia kan. Iya. Udah gak ada bagus-bagusnya Iya dia kan? ngomong. Tapi laris tuh. Laris bener. Jadi keuntungannya nih satu, produknya laku. Akan ada potensi peluang dibeli orang. Iya. Yang kedua pada saat lu live, lu tuh disawer. Iya. Iya, di Apa sih kayak stiker-stiker Bukan. gitu gak Iya, sih? iya, iya. Di iya. gift, di gift. Di gift. Iya, Iya, gift di gift, ya. Stiker-stiker tuh. Bu Mawar. Iya, gitu. Gitu-gitu Ya kan. semoga dapat singa gitu kan. Nah, tuh dia tahu tuh. Ini ngeliat Tante Lala kemarin tuh di sawer singa. Nah, Singa, itu motor bisa tuh, dikonversi jadi uang juga. Gitu. Iya, kalau Jadi, emang itu emang real sih kalau buat gift itu emang real bisa cari duit ya. combo lah jadi. Jadi niatnya kayak Ilham aja 2 kali loh bang gue itu kata dia kan. Jadi gue live, dagangan gue dibeli orang, terus sawerannya itu kata dia kan gue konversiin jadi uang lagi kata dia kan. Jadi sekali Double. tepuk 2 lalat, jadi double kata dia kan. Bener. Dapat duit dari Dan dagangan. juga kalau dapet misalnya di TikTok itu kalau misalnya followersnya udah lebih dari 100.000 itu dapat gaji. Oh. Iya. Kalau di TikTok. Sebenarnya lebih ke ini, pada saat kita ngonten sekalipun itu bisa disawer sebenarnya gitu. Iya. Bisa disawer. Jadi kita bikin konten, nggak perlu live lagi. Oke. Kalau di bawah 100.000 dia Pas live. ya pas live bisa disawer. Kalau di atas 100.000 kita nggak perlu live tapi orang bisa sawer. Nanti di kolom komentar akan muncul menu saweran gitu. Oh. Kalau orang suka sama konten kita Iya, bisa langsung dia disawer. dia langsung sawer gitu. Bismillah 100.000. Amin. Insya Allah minggu depan kayaknya 100.000. Visioner. Nah itu yang gue bilang. Jadi memang ngelihatnya, karena gini kan kita ngelihatnya milenial deh Benar. gitu. Kalau misalkan pakai cara-cara yang kuno agak-agak susah juga sama Iya kayak benar. gue ngomongin kedai gue gitu kan. Mendingan Iya. gue nanti dulu deh gitu, kita tahan dulu, jangan buka dulu ya kan. Nah operasional terlalu tinggi nih, tapi kita lebih ke beradaptasi aja nih ya kan, gimana ya caranya. Ngelihat peluang. Ya peluang apa lagi yang harus kita lakukan Iya. untuk meningkatkan omset. Nah, ketika dapat caranya kita lakuin percepatan gitu Benar, maksud benar. gua. Gulung momentum. Ini effortnya cuman waktu doang kok lo sebenarnya. Ketik nunggu. Ya sebenarnya enaknya kayak gitu sih kalau online. Tapi tetap juga ya itu kembali sih pengen nyari buat orang pancingan orang buat ke offline gitu kan. Iya. Karena nggak mau nutup kemungkinan banyak dipelajarin online dan offline tuh harus diimbangin sebenarnya. Betul. Kalau misalnya online, kalau bisa online 50%, offline 50% gitu kan. Targetnya sih kayak gitu sih. Karena baju sih ya. Biar Balik dilihat. lah. Offline-nya 10% aja, online 90% ya Mut, ya kan. Biar gak capek. Bahkan kalau lo gak perlu ini lo, maksud gue lebih fokus. Kalau sekarang kan eranya udah beda nih. Iya. Kecuali kalau lo mau nongkrong ya. Nah kalau kemana-mana lo campaign. Nah gitu ada lo yang campaignin. Lo datang kemana-mana kayak gue nih. Lo datang keluar dari kosan ke sini lo campaign nih soal ITM. Iya benar-benar. Lo nongkrong kemana lo campaign sama teman-teman lo. Lo keluar kemana lo campaign sama teman-teman lo. Lebih ke situ. Belanjanya di mana?
klik Ranjang Kuning. Yeah. Misalkan kayak gitu. Atau lewat ini, enaknya kan kalau lewat TikTok Shop itu kan bahkan kurirnya yang datang gitu. Iya. Benar. Lo nggak usah perlu kemana-mana ya kan. Jadi nggak nge-wasting time campaign. Iya, lebih baik. Jadi kita sekali dapat bisa dapat semua. Lu ini kan owner maksud gua kan. Iya. Lebih baik lu luangin waktu lu banyak-banyak untuk campaign gitu. Ketimbang lu ngeladenin orang COD gitu. Iya sih. Tapi kalau misalnya bukan gue yang COD bingung juga sih bang. Iya, gue paham. Kalau itu kan masih step-step awal namanya kan baru step by step lah. Baru bisa gitu. Milah-milah waktu lah. Iya, kalau dalam sudut pandang usaha tuh sebenarnya kalau kita bagi part sebuah perusahaan itu, hal yang lu lakuin itu bukan kerjaan owner. Benar. Ya kan, itu kerjaan kurir. Ya, gitu. Benar. Jadi nah gitu. Step-stepnya kayak gitu dan lu harus membangun visi. Jadinya tapi sebenarnya kalau misalnya buat awal ini lagi pengen manjain customer dulu sih bang. Karena gak ada masalah sama itu. Karena kan bahasa kasarnya dan kelebihan juga di ATM ini kita nganterin gak pakai ongkir. Kalau buat Bandar Lampung. Oh iya. Jadi bahasa kasarnya servis lu lah ya. Jadi bahasa kasarnya orang tuh mau diteluk, mau dipanjang. Kecuali kalau misalnya dari Natar ya, itu dari luar area Bandar Lampung gitu kan. Walaupun katanya dekat kok di perbatasan pas di Plang itu sama datang di Natar itu juga udah keluar Bandar Lampung gitu kan. Udah masuk ini ya, udah masuk Lampung Selatan gitu kan. Apa bahasa cara dia di SMK 8 itu kan udah masuk Lampung Selatan juga tuh kan. Udah masuk Pesawaran ya, Pesawaran gitu kan. Sebenarnya kayak gitu sih. Udah beda lagi ya. Itu ya. Tapi itu misalnya, mungkin continue-nya. Ya kalau misalnya. Untuk sekarang mungkin itu dulu yang bisa fokus ke sell ya, fokus lo ke selling gitu ya. Kemungkinan sih bahasa kasarnya kalau misalnya emang nanti offline udah berjalan lancar, ya kemungkinan emang pakai Maxim sih. Karena kan gak mungkin kepegang, karena pastinya kan gue sendiri gitu kan bang. Ya iya dong. Karena gitu sih, cerita sus pribadi gitu. Mending kita ngurangin untung sedikit, tapi kita bisa ngejangkau untung yang lebih banyak. Tapi per itemnya tuh lebih banyak gitu. Lebih banyak kayak gitu. Divisi memang satu nih, kita untungnya agak gede nih satu gitu. Tapi nunggunya lama gitu orang beli gitu. Lebih untung dikit lebih banyak. Lebih untung gede sekali gitu kan. Bener gitu. Kayak contoh di satu waktu yang sama ada yang mau COD-an. Tapi di live kemungkinan lo bisa closing 10 gitu. COD-an tuh satu. Jadi better lo ngurangin untung sedikit. COD-an sama kurir. 10 orderan online. 10 orderan online gitu lah. Kurang lebih yang diomain ke angka itu. Lebih ke situ sih. Lebih. Ya gue tuh khawatir. Ini lu masih semangat aja, belum masuk angin aja lo ini. Kalau udah masuk angin, orang nggak jadi beli, nah lelah. Tapi kemarin sempet sih bang kayak gitu bang. Jadi kan gue mulai itu bulan 1, bulan 2 tuh sempet, itu drop bener pokoknya. Bulan 1 tuh omset sekian, bulan 2 itu nyampe 50% dari omset bulan 1. Itu bener-bener turun bener ke bawah. Itu karena capek, adalah bodo amat lah ada orang mesen yaudah kalau enggak yaudah gitu. Iya pasti gitu ujungnya. Benar. Tapi selepas masuk bulan 3 ngerasa usaha ini lumayan nih gitu kan. Cuannya lumayan nih gitu kan. Pas akhirnya menjanjikan ya udah terus yuk semangat. Masuk ke bulan puasa kemarin. Itu lebaran bentar lagi. Gimana nih caranya ya? Sempat drop adalah gak laku-laku. Sempat waktu itu bahasa kan kemarin dulu kan ketang 2-3 sehari itu kan. Sempat waktu itu drop 4 hari. Benar-benar gak ada yang mesen. Karena tapi waktu sebelum 4 hari ini drop, hari terakhir itu ada yang mesen total tuh sampai hampir 6 atau 7 piece gitu kan. Udah seneng dong, semoga aja bertahan nih setiap hari kayak gini. Ternyata selepas dari situ 4 hari kemudian benar-benar gak ada sama sekali drop gitu kan. Pas udah adalah bodo amat lah pasarnya capek gitu kan. Ada mesen lagi. Jadi pasarnya memang ada sih titik capek. Tapi ada juga yang bangkitin semangatnya lagi gitu. Siapa jadi yang bangkitin semangat? Ses ya. Bukan kayaknya sih. Bukan. Bangkitin amarah. Bangkitin semangat. Lu apa? Kalau ses ini bangkitin tabungan sih sebenarnya. Oh iya. Bangkitin tabungan. Enggak, ini jujur aja lah modal lu dari ses kan? Enggak sih. Enggak ya? Kumpulin sendiri? Modal awal cuma 200.000. Oke. Modal awal itu 200.000 itu dapat dari kumpulin sih sebenarnya. Kayak misalnya main ke rumah paman dikasih gocap ya kan. Terus dulu kan memang bahasa kasarnya kan gue punya abang angkat. Punya abang angkat emang bahasa kasarnya keseharian gue dulu sama dia kan. Siapa namanya nggak apa-apa sebut aja. Nggak apa sebutnya. Biar nonton lah. Kalau misalnya itu kan gue memang dari dulu punya abang angkat namanya Bang Itong. Bang Itong tuh bahasa kasarnya emang keseharian gue dulu sama dia gitu kan. Itong yang penyanyi.
Bukan. Siapa Itong? Itong itu panggilan. Kalau nama aslinya Andi tuh. Iya. Nah jadi gue nih kesarin sama dia bahasa kasarnya. Sampai waktu itu gue juga ngekos waktu gue masih nakal-nakalnya ya. Bahasa kasarnya gue nakal-nakal tuh dididik dia lah. Iya. Kemungkinan juga gue bisa nyampe tahap sekarang ya karena dia juga gitu kan. Dia selalu nasihat. Terharu nih Bang Itong nonton. Iya. Jangan nangis ya Bang di rumah. Respect ya Bang Itong ya. Terus bahasa kasarnya memang dia support gue. Sampai gue bahasa kasarnya ke waktu itu gue bener-bener gak punya duit. Kosan dia yang bayarin segala macam. Pokoknya dia support gue lah kan. Ya dari situ juga bahasa kasarnya gue berpikir, oh masih iya sih gue nyusahin hidup orang terus. Sedangkan lu tuh bukan siapa-siapa gue loh. Gitu kan. Ya dari situ juga sih gue bangkit gitu kan. Terus kadang-kadang misalnya kayak ngumpulin duit sekian kayak kita 10.000, 20.000 gitu. Karena emang dari dulu pintar nabung tapi pintar juga ngabisin sih Bang. Tepatnya. Gampang masuk, gampang keluar. Iya. Yang penting jangan tutup lubang kali lubang ya. Pantesan ribut terus sama Sesnya. Sesnya gak ngasih duit ternyata. Enggak gitu juga sih. Kalau ngasih sih Bang. Ngasih 50%, minta 100% gitu. Enggak. Bercanda kok. Takutnya berantem di rumah. Tadi lu ngomong apa lu di podcast gitu kan? Iya, artinya memang saling mendukung itu penting itu. Saling mendukung itu penting. Yang gue khawatir itu kayak gitu tuh. Ada spiritnya gampang kendor dan lain-lain. Kan memang gue untuk yang sekelas Garment yang nickname itu aja masih sering diskusi loh. Bener. Iya benar. Belanja piece-nya udah kodean puluhan mungkin ya. ribuan ya. Puluhan ribu gitu. Gak hitung. Iya. Yang belanja di dia tuh bukan user lagi. Toko juga bener. Ya karena dia motong kan dari helaian kain. Ya berarti yang belanja udah bukan lagi user. Toko, bener-bener toko. Jadi kalau kayak ngasih baju gua buat campaign dia tuh udah kayak remah-remahan aja lah itu istilahnya. Ya tapi dia suka aja sih. Karena treatment kita tuh dipakai buat foto session ini. Emang bener sih Bang. Kita tuh butuh motivasi dan masukan. Betul. Kayak Mas Osar kan kalau misalnya kayak keluarga ini kan jadi penyemangat. Ya kan, kalau misalnya motivasi itu emang ada juga pemotivasi gua gitu kan. Tempat gua sharing itu juga memang ada orang berbeda gitu loh. Walaupun katanya keluarga sih pasti kan namanya juga tergantung kita sih ngetekkan di mana gitu kan. Kalau menurut gua keluarga ini cuman buat penyemangat gua. Gua mau keluarga gua angkat martabat keluarga gua nih gitu kan. Biar orang-orang yang lain gak bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya buat penyupport, gue milih siapa nih? Oh milih sahabat-sahabat gitu kan. Support system. Ya kan. Kayak anak Jakarta Selatan ini. Support system. Jaksel. Iya kayak keluarga itu maksudnya kayak jadi bahan bakarnya. Bener, dia bahan bakar. Ya kan. Bahan bakar yang dia pengen keluarganya jadi naik lah lebih gitu. Baik, derajatnya istilahnya kan. Nah kalau kayak teman-teman lebih kalau sahabat suku cadangnya gitu kan. Suku cadang. Kalau pacar penggeraknya gitu udah punya kan. pacar? Udah dong. Ya. Udah. Biar nanti yang nonton podcast ini enggak. Siapa nama pacar? Siapa namanya? Berani spill nama gak di sini? Jangan deh kayaknya. Iya. Soalnya belum tentu jodoh. Iya benar juga sih. Iya kan. Putusan dia habis podcast. Aduh. Terus nonton podcast ini. Oh gitu. Jangan ya? Gitu. Ayang jangan ya. Ayang gak tuh? Sebel gue. Jomblo ya Mbak? Ses lu curhat terus dari tadi. Enggak Oke, sih, ya. enggak curhat. Buat teman-teman yang kemarin ya. Kok lagi loh. 08 sekian gitu kan. Sesmuti ini ya. Jomblo ya. Enggak ya? Punya Punya tapi di ghosting. Enggak juga. Pokoknya gini lah yang mau punya serius langsung aja ya kan. Mau serius ya kan. langsung ngobrol sama adenya ya. Emang 24 plus ini agak deg-degan. Iya. Pasrah aja. Takut tambah dewasa ya. Benar. Takut Nyanyi aku nanti kecewa. Aku tambah dewasa. Nah ini tribute tuh, ini apa nih maknanya nih tulisan-tulisan ini? Sebenarnya itu lebih ke kayak emblem doang sih ya. Belum. Ini gak ada makna apa-apa nih. This is a tribute dedicated to all personal object. Jujur sih Bang kurang banget ngerti bahasa Inggris. Oke. Maksud gue kan ini kan bagian dari campaign. Bener. Iya. Jadi kayak nilai jual, value lah, value. Jadi Bener. kalau untuk apa lo pasang kayak ginian? Sebenarnya ini nih Amit lebih tepatnya kayak gini nih sebenarnya. Kemungkinan kalau misalnya udah buka brand sendiri ya kemungkinan kayak gini tapi tulisannya ITM Space gitu. Ya, ini artinya semuanya baik-baik saja sama dilarang merokok. Oke, ITM Space tuh bagian depan dan belakang itu. Nah itu gue bilang campaign. Lu kasih kata-kata tentang kehidupan anak yatim lah. Nah itu tuh maksud gue. Benar. Bahwasannya
tanpa ayah Tanpa kita harus bisa memotivasi diri kita gitu-gitu kayak tuh. quote ala pokoknya anak yatim Itu sebenarnya gitu. yang gue maksud sama Support, campaign. Benar-benar. Itu yang gue maksud sama campaign. Nah itulah jualan lu di situ. Artinya benar. Nilai jualnya lah. Iya dong. Jadi value-nya. gue beli baju lu karena gue pengen spiritnya IYTM tuh ada di gue juga. Bener. Nah gitu bro. Kurang lebih ya gitu. Sampai lewat kata-kata, ya kan lewat sikap, lewat treatment lu gitu. Ketransfer juga semangatnya jadi. Jadi makna YTM itu benar-benar sampai. Itu yang gue maksud. Terpakai gitu lah ya. Terpakai dong kata-kata motivasi. Kalau lu nggak bisa bikin kata-katanya lu tinggal Google. Google. Tinggal Google. Benar. Googling maksud gue. Tinggal di Google, tinggal ketik tuh. Quotes tentang anak yatim gitu. Tentang anak yatim. Enggak gitu konsepnya. Oh iya. Kehidupan anak yatim misalnya. Berarti itu bukan dari hati dong ntar. Nah boleh dari kata-kata lu. Kalau lu mati ide nih gitu kan. Karena kan cetakan itu kan pasti nanti banyak kan. Itu yang gue maksud sama campaign. Gak harus lu taruh kata-kata di sini atau kayak gimana terlalu ribet. Kayak gue gak pernah nyuruh lu kayak gitu. Itu lewat kayak gitu tuh. Makanya tadi gue simple aja gitu kan. Iya lewat yang kayak gitu. Pesannya sampai jadi ya. Pesannya sampai begitu dia ini. Ya terima kasih sudah membeli YTM. Dengan ini kita sudah bla 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 bla. Dan campaign lu sampai. Jadi alasan orang untuk membeli itu tuh yang gue maksud. Benar. Kesampean tuh. Kalau kayak Muti mah dia dari kebutuhan. Iya. Bahwasannya perempuan tuh butuh cantik, butuh glowing sama butuh slim. Iya. Ya kan butuh kurus ya kan. Ini gak slim sih. Oh sorry. Ya butuh kebutuhan maksud gue gitu. Kalau kayak lu ini kan enggak. Baju ini kan enggak sih sebenarnya kan enggak harus pakai baju YTM dong. Iya, masih banyak baju-baju yang lain. Iya. Cuman lebih kayak fashion dan apa nih kelebihan lu. Nah iya gitu. Makanya agak beda nih sedikit beda nih sama treatment yang Muti gitu. Berangkatnya Muti tuh simple kemarin ngobrolnya. Iya. Kak kata dia. Cewek itu butuh cantik, butuh glowing, butuh kurus kata dia kan gitu. Jadi gue tuh cuman sesederhana itu gue dagangin apa yang mereka butuhin gitu. Benar. Orangnya aja yang nangkep untuk yang kayak gimana gitu. Padahal hal sederhana yang gue lakuin itu yang disampaikan kemarin. Nah tapi kalau untuk kasus lu beda Nanda. Beda. Banyak banget merek-mereknya gitu. Gue bahkan kalau kayak clothing yang di sini gitu yang udah. Kayak nickname itu pertama kali ngobrol diskusi di podcast sama gue tuh gue hantam sama merek-merek yang beneran yang biasa gue beli gitu. Yang bukan clothing ya. Beneran yang ada brand. Nah segini nih gitu kan. Tapi ini kan mindset. Mindset merek lo gue bilang kan. Coba kalau gue perhatiin bahannya segala macam ini mirip-mirip loh. Dan kalau ini bisa diproduksi maksud gue gitu. Orang gak harus bayar sejuta gitu misalkan. Orang dengan harga 200.000 tapi dia punya ini nih. Apa yang bedain? Iya kan orang kan makan merek nih. Sebenarnya yang bikin mahal itu dia punya punya nama jual beli. Iya. Something different. Betul. Nah sisanya ya udah tinggal bagaimana kampanyenya sebenarnya gitu. Dan ketika itu bisa, industrinya bisa hidup di situ, nah disitulah waktunya orang berbelanja untuk produk-produk lokal. Benar. Gitu. Produk-produk lokal, ini kita ngomongin produk. Tadi makanya gue bilang, gue bukan gak suka sama produk Bandung gitu. Karena gue pernah di-endorse sama baju-baju Bandung gitu. Di-endorse sama baju Bandung, ini gue agak-agak aneh kalau gue ini. Di-endorse sama baju Bandung, tapi gue kalau beli tuh gue belinya yang di sini gitu. Lampung, bener. Kalau mau niat beli itu pasti gue carinya yang merek-merek yang lokal gitu. Iya. Atau sekalian yang branded sekalian gitu. Udah, kalau enggak itu kan biar lokal pride lah, bantu perekonomian di kota kita gitu. Iya, bukan primordial juga yang enggak juga gitu. Kalau justru malah yang lain-lain kan gue pakai terus pakai baju distro apa enggak? Gue di-endorse sama ini gitu kan. Enak enggak bajunya? Enak. Ya kan gue cuma bantuin kayak gitu doang gitu, paling yang nunggu ditanya aja gitu kan. Kalau sisanya mah gak ada yang gimana. Tapi kalau kayak promosi kayak gini bahkan kita ngobrol di podcast gitu. Bonik juga, nickname juga kayak gitu gue ajak ngobrol karena gue salut aja. Nah itulah lebih ke campaign lah dari kesimpulan ngobrol kita ini. PR-nya Karena itu yang gue khawatirin. Kalau spirit keluarga itu cuman itu tadi bahan bakar lu gitu. Tapi lu butuh visi bro. Butuh visi untuk kedepannya biar lo lebih enjoy gitu. Enak kan dia tiap hari kerjanya mikirin kata-kata kan. bener. Gitu. Jadi baju. Nanti kamar gue yang diketok-ketok sos ada quotes apa lagi gitu nanti. Kan kayak gitu posting baju, posting sehelai kertas. Ya kan ini bajunya ini ada kertas tentang gitu. Iya.
Kebayang. Kebayang kan? Nah, Muti kreator lah. Nah, Seslu ini jago. Nah, di situ. Buat soal menghayal. Iya, yang jelas kayak gitu. Iya. Kemasannya gitu. Sisanya kampanyenya apa aja? Tanyain aja keresahan dia, Mut. Soal kemasan kreasinya lo deh. Ya tergantung subsidi. Coklat. Iya sih. Dibayarnya agak murah, emang pakai coklat aja udah bisa. Silver Queen beli sebatang itu kan dipotong-potong. Toblerone. Coki-coki. Oh, coklat yang gue pengen itu yang bentuk logam itu kan. Apa nih coklat ayam jago ya. Oke, thank you ya. Nanda, Muti udah sharing-sharing di sini tentang baju. Makasih sekali lagi sama baju YTM Space ya kan yang sudah bawain baju di sini, yang sharing-sharing soal clothing. Ini kan kita ranahnya ini seru nih Mut, makanya gue kepikiran gue mau bahas apa ya gitu. Oh, soalnya kita bukan nggak boleh ya. Jangan sampai juga kita terjebak podcast itu lagi promosi baju, enggak. Tapi ini kita lebih ke cerita proses itu lebih unik buat gue gitu. Nah ini case-nya adalah ada seorang anak muda yang lagi berusaha ningkatin martabat keluarganya lewat dagang baju kan kayak gitu tuh. Karena posisinya anak yatim ceritanya kan kayak gitu. Benar. Karena dikasih nama clothingnya YTM Space gitu kan. Nah kayak gitu mau berjuang lah di situ. Dan kita lihat prosesnya. Kalau gue lihat Anda memang belum terlalu banyak pengalaman di sini. Masih ada orang beli satu aja udah senengnya setengah mati gitu kan. Baru ditanya-tanya aja udah seneng apalagi ada yang beli gitu. Nah kayak gitu. Dan gue doain supaya produknya laris ya kan. Kontinuitas. Di sini tempat sharing juga kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga nih. Kepikirannya kan gitu tuh. Gue memang bukan pengusaha clothing. Tapi kan sering berhubungan juga tuh sama yang kayak gitu. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat lo, buat yang dengerin juga nih. Yang baru mulai usaha kan kayak gitu juga tuh. Ih sama ya kayak gue ya gitu. Iya gitu nih sama ngerasa nih gitu. Iya. Oh ternyata campaign lebih penting nih gitu kan. Oh ternyata ini kurangnya di sini nih. Benar. Gitu. Nah, itu baru itu. Nah sisanya nanti lo harus berkunjung ke teman-teman yang udah gede-gede nih. Gitu. Belajar ilmunya sebenarnya gitu Mut. Apa sih gimana sih caranya biar laris lah. Intinya kan kayak gitu kan pertanyaan lo gitu kan. Biar laris. Tukar pikiran lah benar. Kayak gitu. Nah mungkin mereka punya metode-metode yang kayak gitu. Karena apa ya beberapa teman-teman Mut berhasil jual campaign. Maksudnya berhasil nyiptain omset lewat campaign loh. Padahal bajunya mah sama-sama aja gitu. Sebenarnya kalau buat bahan tuh sama semua sih. Sama aja. Kayak Oza Rangkuti itu kan suka pakai baju Good Plan itu. Gue rela nyisipin uang bensin mobil gue atau uang jajan gue untuk demi baju Good Plan ini. Kenapa? Karena gue campaign Good Plan gitu. Maksudnya tumbuh-tumbuhan ya. Dia lagi kampanye tentang global warming itu gak usah penghijauan gitu. Dia lebih suka kayak gitu. Padahal baju punya orang tuh. Tapi pride-nya dia rasain. Campaign-nya nyampe. Feel-nya dapet. Gitu bro. Oke, thank you banget Nanda, thank you banget Muti. Geng, give applause untuk Muti dan Nanda.